Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, saya dapat berdiri di sini untuk memberikan pidato singkat kepada hadirin semua. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Hadir yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sebuah pidato mengenai peran dan tantangan pemuda di era generasi milenial. Banyak kalangan menyebut anak-anak muda zaman now sebagai generasi milenial. Generasi ini lahir setelah zaman generasi 10, atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi, dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentan usia 17 hingga 37 tahun. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 80 juta orang yang berusia antara 17 hingga 37 tahun. Jumlah tersebut sangat banyak dan signifikan, mengingat populasi generasi milenial sudah mencakup 30% dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian dan penelitian yang telah dilakukan terhadap generasi milenial, ditemukan banyak perbedaan antara generasi ini dengan generasi-generasi yang lebih tua, seperti generasi silen, generasi boomer, maupun generasi X. Perbedaan tersebut terlihat dari gambaran di bawah ini. Diketahui bahwa generasi milenial sangat dekat dengan teknologi. Kehidupan generasi ini tidak bisa lepas dari teknologi dan internet, berbeda dengan generasi 10, di mana pengaruh dari teknologi belum terlalu menonjol seperti saat ini. Ada pula perbedaan lain yang muncul antara generasi milenial dengan generasi-generasi sebelumnya, yaitu terkait dengan masalah budaya atau gaya hidup sehari-hari. Ada keserundungan bahwa generasi milenial lebih suka mendengarkan musik dan hangout bersama teman-temannya. Maka tak mengherankan bila banyak kafe atau tempat nongkrong lainnya yang ramai dikunjungi anak muda zaman now. Karakteristik yang sudah dijelaskan di atas, generasi milenial juga memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesama. Hal ini dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin cepat, di mana anak muda zaman now dapat berinteraksi dengan manusia dari berbagai belahan dunia. Arus globalisasi berhasil menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung yang lebih luas antar umat manusia, yang tidak mengenal batas-batas antar negara satu dengan negara yang lain. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan dengan anak-anak muda dari negara lain. Pendidikan saja ternyata tidak cukup. Anak muda Indonesia zaman now harus dibekali dengan berbagai pengalaman dan soft skill yang baik. Nah, menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif tentu harus dimiliki dalam jiwa anak muda. Itu adalah syarat utama bagi generasi milenial untuk dapat bersaing dan menghadapi berbagai tantangan di dunia yang semakin dinamis. Lalu, bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi generasi milenial yang kreatif, aktif, dan inovatif di era modern saat ini? Oke, untuk menjadi anak muda zaman now yang kreatif, aktif, dan inovatif, kita perlu membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Seperti berikut ini. 1. Menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan internet bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi anak muda. Apabila tidak hati-hati dalam penggunaannya, kita sebagai anak-anak muda dapat terjumus ke hal-hal yang negatif, seperti mengunjungi situs-situs pornografi, membuat situs-situs radikalisme, atau salah dalam memilih teman dan komunitas di internet. Selain itu, generasi milenial juga harus bijak dalam menggunakan media sosialnya. Jangan sampai media sosial justru menjadi sarana untuk saling menghujat dan menjatuhkan satu sama lain, atau untuk menyebarkan informasi hoaks.
Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengambil dampak positifnya saja. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari ide-ide kreatif di Google, mencoba menulis artikel di Kompasiana, melihat tutorial kreatif di YouTube, membuat foto-foto menarik untuk ditampilkan di Instagram atau Facebook, membagikan informasi-informasi yang bermanfaat di Twitter, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, dampak positif dari kemajuan teknologi akan kita rasakan ketika kita juga menggunakannya secara positif. Perbanyak membaca buku. Membaca buku secara rutin sangat dianjurkan bagi generasi milenial saat ini, apabila minat baca dari anak muda di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Most Little National in the World 2016, dari total 61 negara, minat baca di Indonesia berada di peringkat 60. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama, padahal dengan membaca buku setiap hari, wawasan yang diperoleh menjadi lebih luas. Dan hal tersebut akan merangsang kemampuan untuk berpikir secara kreatif. Apabila sulit untuk memulai kebiasaan membaca buku, kita bisa memilih buku-buku yang menarik seperti novel, cerpen, majalah. 3. Kita juga harus pandai memilih teman, karena jika teman kita orangnya jahat seperti suka merampok, maka otomatis kita juga akan ikut-ikutan seperti dia. Dan kalian juga harus menghindari memakai obat-obat terlarang seperti narkoba, hindari juga tawuran, pergaulan bebas, dan kelakuan buruk lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan melalui pidato singkat tentang generasi muda ini. Generasi muda adalah kader bangsa penerus estafet perjuangan di masa depan. Karenanya menjadi penting untuk mengawal proses pembentukan karakter ideal generasi muda melalui sarana apapun, tak terkecuali dengan adanya pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian